Pertama, harus diketahui bahwa Indonesia itu belum punya undang-undang perekonomian nasional. Padahal itu adalah perintah konstitusi, terutama pasal 33 di ayat 5. Karena itu, kami meminta semua orang, semua warga negara, terutama institusi-institusi kenegaraan, segera menyusun undang-undang perekonomian nasional. Kebetulan di kami di kampus termasuk di Nusantara Center lembaga yang saya pimpin itu sudah menyusun naskah akademiknya. Setelah kita susun, kita jadi tahu bahwa ada 5 persoalan besar ekonomi politik yang sedang kita hadapi. Pertama, dalam beberapa riset yang kita miliki, lembaga-lembaga keekonomian kita ternyata tidak terlalu berprestasi di dalam menyelesaikan persoalan problem ekonomi. Kita punya perbankan misalnya, tetapi mereka tidak terlalu berprestasi di dalam mengentaskan kemiskinan. Kita punya Kementerian Koordinator Ekonomi, tapi juga tidak terlalu berhasil mengentaskan pengangguran. Kita juga banyak sekolah-sekolah yang memiliki fakultas ekonomi, tetapi juga tidak menghasilkan satu roadmap bagaimana mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Jadi ada problem kelembagaan. Yang kedua ada problem agensi. Ternyata ekonomi kita itu seringkali meletakkan problem Indonesia seperti kemiskinan dan ketimpangan itu sebagai problem natural, sesuatu yang ada dan tidak harus diselesaikan. Tentu saja itu kan berbeda dengan semangat para pendiri republik, karena kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran itu sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi ada problem agensi. Yang ketiga itu ada problem kurikulum. Ternyata kurikulum-kurikulum yang berkembang, yang formal di sekolah-sekolah itu, ekonominya bukan ekonomi Indonesia, tetapi ekonomi di Indonesia. Ekonomi Indonesia itu kan ekonomi yang menyelesaikan problem Indonesia. Sementara ekonomi di Indonesia adalah peristiwa ekonomi yang terjadi di Indonesia. Nah, yang keempat itu ada problem kebijakan. Kita teliti dengan seksama, ternyata undang-undang kita itu banyak sekali melawan konstitusi. Misalnya undang-undang sumber daya alam, misalnya undang-undang air, misalnya undang-undang investasi. Itu banyak sekali tidak berlandaskan Pancasila, terutama pada konteks keadilan sosial seperti yang tadi disebut oleh Pak Agus. Nah, yang terakhir yang kita temukan adalah problem tradisi. Jadi ternyata setelah kita riset bertahun-tahun itu, ada banyak tradisi ekonomi kita yang sustain, bekerja untuk rakyat. Tetapi ternyata mereka tidak dikembangkan sebagai pilot project untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, dalam rancangan undang-undang yang kita buat, mestinya kelima problem ini harus diselesaikan secepat-cepatnya, agar masyarakat kita itu bukan hanya kaya tetapi juga sentosa, tidak hanya naik dan tumbuh pendapatannya tapi juga bermartabat di dunia. Sebenarnya setiap tahun itu masuk prolegnas. Problem utamanya adalah penghadangan dari agensi neoliberal yang tumbuh di Kementerian Keuangan, di Bappenas, dan di bank-bank Indonesia, terutama di bank-bank negara. Mereka bersekutu lalu bersama dengan ketua-ketua partai politik menganggap bahwa rancangan undang-undang ini tidak perlu dibahas. Tetapi yang paling utama problem itu sebenarnya ada di istana, sebab kalau presiden bersedia dan mau, maka tidak ada halangan untuk tidak melakukan itu. Sehingga problem utamanya memang ada di lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Tapi moga-moga Pak Prabowo akan segera meresponnya. Karena itulah Prof mengatakan bahwa sampai hari ini sebenarnya Indonesia belum punya presiden. Ya, kalau presiden dalam pengertian yang tunduk pada Pancasila dan Konstitusi jelas tidak punya. Mereka lebih tepat disebut sebagai dealer, sebagai kepala marketing yang kadang-kadang tugasnya tidak ada hubungannya dengan seluruh rakyat Indonesia. Hubungannya hanya dengan sebagian orang, sebagian penduduk.